Semangat pagi semuanya. Saya akan menjelaskan mengenai laporan arus kas ya. Laporan arus kas, namanya juga laporan arus kas. Jadi yang kita bicarakan di laporan arus kas ini memang segala sesuatu yang hanya dan hanya berkaitan dengan kas perusahaan. Ya, kas perusahaan. Jadi yang bukan kaitannya dengan kas tunai perusahaan itu tidak kita masukkan dalam laporan arus kas. Jadi secara garis besar laporan arus kas itu terbagi atas 3. Ada arus kas dari aktivitas operasi, ada dari investasi, dan ada dari pendanaan. Saya nanti fokus pada aktivitas operasi karena aktivitas operasi ini adalah aktivitas yang mungkin bagi mahasiswa itu cara mencarinya itu agak jelimet dibandingkan dengan aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas investasi ataupun aktivitas pendanaan ini hanya terkait dengan segala sesuatu yang kita lakukan dengan mengeluarkan atau mendapatkan uang. Jadi misalnya di sini ya untuk aktivitas investasi itu contohnya adalah ketika kita membeli saham secara tunai atau ketika kita membeli kendaraan secara tunai, maka kita tinggal masukkan angka yang kita keluarkan untuk membayar saham ataupun kendaraan itu. Begitu juga ketika kita menjual mesin misalnya ya, menjual mesin. Kemudian kita dapat uang tunai dari penjualan mesin itu, maka kita tinggal masukkan ke nilai uangnya itu ke arus kas dari aktivitas investasi. Begitupun dengan aktivitas pendanaan. Nah, agak sedikit berbeda dengan kedua aktivitas itu adalah aktivitas operasi. Kita memulainya selalu dari laba bersih ya. Jadi ini laba bersih sekian. Dari mana laba bersih itu? Laba bersih ini Anda bisa peroleh angkanya dari laporan laba rugi. Ini saya ngambil salah satu asal aja sebenarnya saya ngambilnya ya, bukan karena yang terbaik bukan ya. Ini punya siapa nih? Punya Hana. Saya ngambil punya Hana di laporan laba rugi. Punya Hana ini ada laba senilai 510 402 525 ya. 510 402 326. Jadi ini 325 di sini. Oke, pembulatan ya. Baik, 510 402 326. Laba bersih. Sekarang perhatikan, kalau laba itu sebenarnya dapat dari mana? Kita memperoleh laba itu dari mana? Atau saya buka di sini deh punyanya Hana. Nah, ya. Kita dapatnya adalah dari ada penjualan, ya, penjualan yang kita lakukan. Kemudian juga adalah biaya-biaya yang kita keluarkan. Ya, biaya-biaya yang kita keluarkan. Ini semuanya masuk di dalam perhitungan perolehan laba. Jadi segala sesuatu cara kita untuk mendapatkan laba bersih ini adalah dari pendapatan dikurangkan dengan beban. Ya, secara umum kan begitu. Nah, tetapi perhatikan bahwa gini, saya fokus dulu ke beban yang ada. Ya, beban. Contohnya gini. Ada beban yang memang ketika kita mengeluarkan beban itu atau melakukan beban itu, ini terkait dengan kas. Misal, bayar gaji pegawai gitu ya, yang dilakukan secara langsung atau secara tunai. Itu kan jurnalnya adalah biaya gaji pada kas. Ya. Tadi saya katakan bahwa laporan arus kas ini hanyalah laporan yang terkait dengan kas saja, sehingga yang tidak ada kaitan dengan kas itu kita keluarkan. Masalahnya adalah di beban sendiri ada beberapa poin yang tidak terkait dengan kas secara langsung. Misal, ini saya contohkan, ada beban depresiasi. Depresiasi atas kendaraan misalnya, ya, depresiasi atas kendaraan. Ketika Anda membuat jurnal depresiasi atas kendaraan, jurnalnya apa? Beban atau biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi. Betul ya? Ada kaitannya dengan kas? Apakah kemudian kita mencatatnya misalkan sebagai biaya depresiasi pada kas
Bukan kan? Tapi yang kita buat adalah biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi. Dan itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan kas. Ya, kita tidak ada menggunakan akun kas. Sehingga hal-hal yang terkait dengan jurnal ataupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan kas itu harus kita keluarkan. Contohnya tadi adalah beban depresiasi. Kemudian ada juga beban amortisasi. Apa bedanya antara depresiasi dengan amortisasi? Depresiasi itu kalau kaitannya dengan aktiva tetap. Kalau amortisasi biasanya adalah kaitannya dengan aktiva apa? Aktiva apa? Anda silakan cari nanti. Beban amortisasi itu terkait dengan jenis yang seperti apa. Nah, kemudian lagi adalah, contoh lagi adalah misalkan perlengkapan. Perlengkapan, misalnya adalah alat tulis kantor gitu ya. Alat tulis kantor. Perusahaan itu bisa saja beli perlengkapan atau alat tulis kantor itu secara tunai. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan juga membeli perlengkapan itu dengan cara menimbulkan hutang. Benar kan? Ya. Nah, jadi dari mana nanti kita bisa tahu bahwa ini terjadi atau harus kita keluarkan dari laba bersih nanti caranya. Nah, sekarang saya kembali dulu ke contoh punya teman kalian ini di di buku besar. Nah, buku besar. Ya, ini saya perlihatkan dulu untuk yang tadi. Perlengkapan ini adalah alat tulis kantor. Ya, alat tulis kantor. Di awal ada saldo senilai 1346. Ya, di awal ada saldo senilai 1346. Kemudian ada debit senilai 544. Berarti bertambah atau berkurang sih kalau terjadi debit? Bertambah kan? Ya, berarti ada lagi pembelian untuk alat tulis kantor ini senilai 544.000. Kemudian ada lagi kredit senilai 1.260.000. Ya, 1.260.000. Pertanyaan saya adalah, kira-kira kredit ini karena apa? Nah, karena ada penggunaan atau pemakaian dari alat tulis kantor ini sendiri. Ya. Jurnalnya apa ketika kita menggunakan peralatan alat tulis kantor ini? Jurnalnya adalah biaya pemakaian alat tulis kantor pada alat tulis kantor atau biaya pemakaian perlengkapan pada perlengkapan. Ya. Ada kaitannya dengan kas? Nggak ada. Sehingga itu yang harus kita lakukan koreksi atas laba operasi perusahaan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang saya katakan bahwa kita harus melakukan perbaikan. Ini saya contohkan lagi yang berikutnya adalah ini piutang. Ini ya. Piutang dagang. Semuanya nih piutang. Yang terkait dengan piutang saya blok nih. Dari mulai piutang dagang sampai dengan piutang lain-lain. Ya, saya pindahkan ke sini kenapa? Karena yang ini, yang kolom-kolom ini nih saya hapus supaya memudahkan. Kolom BRV, BM dan lain-lain itu saya hapus untuk memudahkan. Sehingga modelnya adalah menjadi begini. Oke. Untuk piutang tadi ya, piutang ini tadi saldo awal sekian, kemudian saldo akhirnya sekian. Di sini ada mutasi antara debit dan kredit. Berarti ketika ada debit ini, piutang bertambah. Ya, piutang terjadi karena apa? Karena ada transaksi penjualan. Pada saat terjadi transaksi penjualan itu, jurnalnya apa? Piutang dagang pada penjualan. Tidak ada kaitan dengan kas, ya, tidak ada kaitan dengan kas. Sehingga bisa Anda perhatikan bahwa ini saya buka lagi yang ini ya. Bahwa di laba yang diperoleh ini
ini juga memasukkan unsur penjualan. Ya, memasukkan unsur penjualan yang penjualannya ini bukan dari transaksi tunai. Nah, karena dia bukan dari transaksi tunai, ingat penjualan ini kan justru menambah sebenarnya kan? Ya, menambah dari laba yang ada. Sehingga justru ketika terjadi piutang itu tadi, ada mutasi piutang seperti itu tadi, kita harus kurangkan. Loh, kenapa Bu dikurangkan? Iya, karena di sini tadi faktor laba bersih yang ada di sini ini karena dua hal kan? Secara garis besar karena dua hal, yaitu dari penjualan atau pendapatan dikurang dengan beban. Nah, penjualan sendiri ini ada faktor unsur yang di sini tadi. Yang di sini tadi. Ya. Sehingga harus kita keluarkan. Ya, begitu juga dengan yang lain-lain, utang, kemudian apa ini, persediaan gitu ya, persediaan ini nih, persediaan mie dan lain-lain ini saya bawa ke sini, yang tadi, ya, sehingga hasilnya adalah ada mutasi sekian. Jadi mie persediaan bukan mie saja. Persediaan ini secara keseluruhan di saldo awalnya adalah 811 sekian. Kemudian ada mutasi debit, berarti persediaan ini ketika dia debit terjadi penambahan atau pengurangan atas persediaan. Penambahan kan? Karena persediaan ini saldo awalnya itu ada di debit. Kemudian berarti ketika di kredit ada pengurangan. Karena apa? Karena pemakaian tadi, ya, dipindah ke proses selanjutnya. Ya, dipindah ke proses selanjutnya. Nah, transaksi-transaksi ini juga tidak ada kaitannya dengan kas. Ya, tidak ada kaitannya dengan kas. Sehingga ini juga harus kita keluarkan dari laba bersih untuk bisa menemukan laba arus kas dari kegiatan operasi. Selisihnya adalah sekian, 341,255. Perubahan dari 811 menjadi 470, ini ada unsur senilai 341 yang harus kita revisi. Ini untuk persediaan. Ya, untuk persediaan. Oke, ini. Nanti untuk yang lain-lain silakan Anda pelajari lagi, Anda buktikan kembali dengan membuat simulasi-simulasi seperti yang saya contohkan di sini tadi. Kita harus menemukan perubahannya atau mutasi. Saya jelaskan mengenai beban depresiasi ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kok Bu beban depresiasi ini dikurangkan? Jadi oke, saya tulis aja dulu di sini. Ini ada penjualan, kemudian di sini ada beban, kan gitu ya biasanya ya. Di mana penjualan ini katakanlah 1 juta, kemudian beban ini 550. Berarti kan ada laba. Ya, laba senilai 450. Perhatikan beban ini kan unsurnya macam-macam. Ya, beban ini unsurnya banyak macam. Termasuk juga adalah beban depresiasi. Ya, berarti 550 ini termasuk di dalamnya adalah beban depresiasi. Kalau contoh di soal yang ini, beban depresiasi itu adalah senilai 7171. Berarti labanya kan sekian. Nah, padahal dia tidak masuk dalam unsur-unsur yang terkait dengan tunai atau kas. Sehingga harus kita keluarkan. Jadi beban yang di sini tadi ini ada unsur beban depresiasi yang senilai 7171 ini harus kita keluarkan. Nah, cara mengeluarkannya adalah harus kita kurangkan karena kan di sini dia sudah ditambah.
beban di sini ini sudah ditambah dengan beban depresiasi, termasuk beban depresiasi. Jadi di sini berarti harus kita kurangkan. Nah, sekarang kita lihat untuk yang arus kas dari aktivitas investasi. Ini ada contohnya adalah 33.200. Kira-kira 33.200 ini karena adanya pembelian atau penjualan. 33.200 ini. Ini kan berarti kita keluar uang atau kita terima uang. Kalau tertulis seperti ini. Berarti kita menerima uang. Kalau kita menerima uang, berarti kan kita melakukan penjualan di sini. Ya, senilai 33.200. Sehingga kenaikan, ini tidak ada aktivitas pendanaan dari transaksi-transaksi yang ada, ini tidak ada perubahan. Sehingga kenaikan dari kas ini adalah senilai 191.758.300. Diketahui saldo kas awal sekian, sehingga saldo kas akhir untuk periode 31 Januari 2017 itu adalah 618.258.300. Ya. Gitu ya. Untuk yang laporan arus kas, silakan Anda pelajari kembali. Jadi saya tidak menjelaskan satu persatu, saya hanya menjelaskan beberapa hal saja yang terkait dengan laporan arus kas, terutama adalah pada sisi arus kas dari kegiatan operasi. Oke. Semoga Anda bisa memahami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.